Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita berdoa, mari kita buka firman Tuhan saudara. Kita baca satu perikop dari Lukas 8 ayat 1 sampai 8. Dengan judul perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Firman Tuhan tertulis demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Perhatikan ayat 7 dan 8 saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan yang baru saja kita baca, yang telah disampaikan Tuhan Yesus mau mengingatkan kita semua, supaya kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya tetap berdoa dan tidak berhenti berdoa karena putus asa. Di dalam terjemahan BIMK atau terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, pasal 18 ayat 1 ini tertulis demikian saudara. Setelah itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk mengajar pengikut-pengikutnya supaya mereka selalu berdoa dan jangan berputus asa. Perhatikan saudara, supaya mereka selalu berdoa dan jangan berputus asa. Haleluya. Saudara, di perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan, di sebuah kota ada seorang janda yang selalu datang kepada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan yang tidak menghormati seorang pun. Janda itu datang kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan itu untuk meminta dibelakan haknya terhadap lawannya. Namun di sana dikatakan di ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Itu artinya saudara, permohonan janda itu telah ditolak beberapa kali. Memang tidak dikatakan secara spesifik berapa kali, namun pastinya janda itu telah ditolak begitu sering saudara. Karena begitu seringnya janda itu datang pada hakim itu untuk minta tolong, hakim itu berkata di hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ya, pada akhirnya saudara, hakim yang tidak takut akan Tuhan dan yang tidak menghormati seorang itu pun mau menolong janda itu. Sebab janda itu terus tetap datang kepadanya. Saudaraku, dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini, seharusnya kita bisa mengerti saudara. Seorang hakim yang lalim atau yang tidak adil, yang tidak takut akan Tuhan
dan yang tidak menghormati seorang pun, pada akhirnya mau menolong ketika menghadapi seseorang yang terus datang meminta pertolongannya. Renungkan, bayangkan ini saudara. Apalagi kalau saudara dan saya meminta kepada Bapa kita di sorga, yaitu Bapa kita yang baik dan setia. Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-7 dan 8a, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Haleluya. Malam ini saudaraku, adakah di antara saudara yang hampir putus asa dengan doa-doa saudara? Saudara berdoa namun tidak ada sesuatu terjadi. Saudara berdoa namun jawaban itu belum terlihat. Saya hanya mau ingatkan setiap kita saudara. Bapa saudara, Bapa saya yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang baik. Tuhan Yesus nyawanya saja dia berikan ganti kita saudara. Bagaimana mungkin dia tetap menahan kebaikannya? Dia pasti menyatakannya dengan caranya yang ajaib. Oleh sebab itu saudara, seperti apapun keadaan dan kondisi kita hari-hari ini, walaupun nampaknya masih belum dijawab, saya mau mendorong setiap kita, tetaplah berdoa saudaraku, tetaplah ketuk pintu surga, tetaplah nantikan dia, tetaplah letakkan pengharapan kita kepadanya. Saya sangat percaya saudara, kalau itu baik, berkenan, sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan dengan caranya yang indah, yang ajaib, tepat pada waktunya. Haleluya. Jangan berhenti berdoa saudaraku, tetap berdoa. Jangan putus asa. Percaya sebagai Bapa yang baik, Tuhan kita dengar doa kita. Tuhan pasti memberikan pemberian-pemberian yang baik bagi setiap anak-anaknya yang tetap meminta kepadanya, yang tidak putus asa saudara. Haleluya. Saya berdoa setiap kita boleh dikuatkan. Saya berdoa setiap kita boleh diteguhkan pada malam hari ini. Tetaplah berdoa. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan, pemeliharaan, dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini dan di sepanjang hari-hari yang telah berlalu. Kami nyatakan Engkau baik, Engkau setia di hidup kami Tuhan. Bapa, malam hari ini kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami berdoa dengan tidak jemu-jemu, supaya kami tetap berdoa dan tidak menjadi putus asa ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau mendengar doa kami. Engkau tahu kapan memberikan yang terbaik kepada anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang mendengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada Bapa. Siapapun mereka yang sedang datang di hadapan-Mu, merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Bapa berdoa bagi setiap mereka Bapa. Biar tangan-Mu menjamah mereka. Biar kuasa-Mu bekerja dengan ajaib dalam kehidupan mereka malam hari ini. Biar Engkau Tuhan menyatakan hadirat-Mu, pribadi-Mu bagi setiap pribadi yang sedang mengarahkan pandangan mereka kepada Engkau, yang sedang berdoa kepada Engkau dalam nama Yesus Tuhan.
Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Beri mereka kekuatan baru. Urapi mereka dengan pengurapan baru Tuhan. Bawa setiap anak-anak-Mu melekat dengan Engkau. Tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Tetap berjalan di dalam track-Mu. Hamba berdoa, berikan mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Berikan mereka roh hikmat dan pengertian untuk mereka boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang hadapi masalah pergumulan kesulitan hari-hari ini. Nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bagi mereka yang menghadapi jalan buntu, Tuhan membuka jalan pada saat tiada jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang menghadapi pintu-pintu tertutup, Tuhan membukakan pintu-pintu yang daripada Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pintu yang tidak datang daripada Tuhan ditutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya yang datang daripada Tuhan yang dibukakan, supaya anak-anak-Mu tetap ada di dalam jalur-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik bagi setiap anak-anak-Mu yang hadapi sakit penyakit kelemahan tubuh pada malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa dengan kuasa dan otoritas yang daripada Engkau sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami perintahkan setiap sakit penyakit di setiap tubuh yang sakit, yang sedang berdoa, yang sedang mendengarkan doa ini, yang sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, aku perintahkan pergi dan keluar dari setiap tubuh di dalam nama Yesus Tuhan. Tercampaklah Engkau, hai sakit penyakit, ke laut yang paling dalam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap yang sakit telah disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib. Kesembuhan yang daripada Engkau mengalir. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Diberkati setiap rumah tangga, setiap pernikahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan anugerahkan kerukunan, Tuhan anugerahkan damai sejahtera, sukacita di dalam pernikahan-Mu saudaraku. Diberkati anak-anak-Mu, cucu-cucu-Mu diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Masa depan mereka, masa depan penuh pengharapan. Hati-Mu dipenuhi damai sejahtera yang daripada Tuhan saudara. Dalam nama Yesus Tuhan. Bagi mereka yang sedang menantikan jodoh, hamba berdoa Tuhan, biar Engkau mempertemukan mereka dengan pasangan yang terbaik, yang sepadan, yang daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tepat pada waktunya, Engkau menjadikan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat, berbaring tidur. Jaga kami, pelihara kami, lindungi kami Tuhan. Biar kami aman di dalam perlindungan-Mu. Kami boleh bangun besok pagi dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mendengar doa kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada setiap anak-anak-Mu yang meminta kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa saudara. Ingat saudaraku, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Tetap berdoa saudara, jangan putus asa. Percaya kita punya Tuhan Bapa yang baik, yang mau anak-anaknya alami kebaikan-kebaikannya. Oleh sebab itu, tetap letakkan pengharapan kita kepada Bapa kita yang baik saudara.
Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera Bapa memelihara hati, pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.